Tadi kalau al-yusra maknanya 3, yaitu kemudahan hidup di dunia, hidup duniawi, maka al-usra adalah kesulitan hidup duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwada. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim alladzi la nabiyya ba'dah, fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini diberi imbalan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan duduk di majelis ilmu ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setara dengan pahala haji. Amin. Dan insyaallah kita akan tutup dengan salat sunat syuruk. Juga dari salat sunat syuruk itu juga dapat pahala haji. Jadi insyaallah pagi ini kita 2 kali haji. InsyaAllah pagi ini ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali kajian kita masih di surah Al-Lail. Terakhir ayat yang ke-7 ya. Masih ada yang ingat? Oh, udah lupa. Terakhir kita bahas sampai ayat yang ke-7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kita ulangi kembali 3 ayat ini. Fa amma man a'ta, adapun orang yang a'ta, rajin memberi. Kita sudah sampaikan 3 makna besar dari kata a'ta itu. Makna pertama dari kata a'ta itu adalah badala malahu fi wujuhil khair, membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Jadi semua yang keluar itu semuanya untuk kebaikan. Itu a'ta atau makna a'ta yang pertama. Semua duitnya, hartanya, apa yang dia punya itu semuanya dibelanjakan untuk kebaikan. Lalu yang kedua, makna dari a'ta adalah a'ta itu artinya a'ta al-mu'sirin, membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Jadi meskipun gak punya harta, gak punya duit, tapi kalau kita bisa bantu orang yang lagi kesulitan, itu masuk bagian dari a'ta. Karena kalau nanti, ya makasih Pak, jazakallah khair. Kalau nanti dibatasi bahwa a'ta itu cuma yang punya duit doang, kasihan yang gak punya duit, berarti gak bisa ngamalin ayat itu. Makanya ada makna yang kedua. Makna yang kedua dari a'ta itu adalah memberi pertolongan, bantuan kepada siapapun yang sedang dalam keadaan sulit. Itu makna dari a'ta. Bahkan Anda ngasih boncengan, tumpangan saja sama orang yang tidak punya kendaraan, itu termasuk bagian dari a'ta. Itu makna yang kedua. Lalu makna yang ketiga dari a'ta itu adalah a'ta haqqallah, memenuhi atau memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hak-hak Allah? Itu sudah kita bahas. Selanjutnya kategori yang kedua, wattaqa. Ittaqa itu artinya selalu menjaga diri. Ittaqa itu artinya berhati-hati. Ittaqa itu artinya waspada. Ittaqa itu artinya takut.
Nah, termasuk di antaranya ketika kita itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut kalau hidup kita ini penuh dengan maksiat akan berujung kita tidak dibantu oleh Allah. Nah, tapi kalau orang yang nggak takut, maka dia cuek aja. Saya melakukan dosa, saya masih tetap hidup. Saya melakukan maksiat, masih bisa napas. Saya bergelimang dalam perbuatan buruk pun saya masih bisa makan karena saya punya harta banyak. Itu nanti disebut sebagai istaghna di ayat yang setelahnya. Jadi ittaqa artinya takut, ittaqa artinya waspada, ittaqa artinya hati-hati, ittaqa artinya menjaga diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kategori yang kedua. Lalu yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Kita sudah jelaskan makna dari saddaqa bil husna itu. Ada yang mengatakan saddaqa bil husna artinya saddaqa bil jannah, mempercayai adanya surga. Tapi makna umum dari saddaqa bil husna itu artinya percaya terhadap balasan yang disediakan oleh Allah. Yang baik dibalas yang baik, yang buruk dibalas yang buruk. Itu makna saddaqa bil husna. Lalu diberi jaminan oleh Allah di ayat yang ketujuh. Mereka yang punya tiga sifat ini, terutama di antaranya, terutama yang paling utama itu yang pertama, maka jaminannya kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan orang itu menuju kemudahan. Makna al yusra atau kemudahan itu sudah kita jelaskan, maknanya ada tiga. Pertama, urusan hidup dia dimudahkan oleh Allah. Jadi ada masalah, selesai. Ada yang dia butuhkan, dikasih oleh Allah. Apa yang dia minta, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya diterima oleh Allah. Itu namanya nuyassiruhu lil yusra, kemudahan hidup di dunia ini. Lalu yang kedua, makna dari al yusra itu artinya kemudahan untuk melakukan ketaatan yang berikutnya. Jadi siapa yang memiliki tiga sifat ini, insya Allah akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Pengen ngaji, ringan kakinya melangkah ke majelis ilmu. Pengen sholat jamaah, mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen sedekah, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawatul Quran, enggak gampang ngantuk. Nah, itu namanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan ketaatan. Moga-moga semua yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Pengen silaturahim, dimudahkan langkahnya oleh Allah. Seperti itu ya. Itu makna yang kedua dari al-yusra. Lalu makna yang ketiga dari al-yusra itu adalah kemudahan hidup di akhirat nanti. Di akhirat nanti dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke ayat yang berikutnya. Ini sebaliknya, ayat yang ke-8. Wa amma man bakhila. Tapi siapa yang bakhil, pelit, koret, medit, mereka hese, apalagi? Ya. Hah? Apa itu? Buntut kasir. Buntut kasir. Baru lagi itu. Bid'ah. Buntut kasir. Oh, itu bahasa apa, Pak? Oh, gitu. Tapi kasir nggak punya buntut, Pak. Oh ya, buntut kasir. Iya, ada lagi istilah baru. Iya, dapat ilmu baru saya. Oh gitu. Bagi saya itu baru, Pak. Dapat ilmu baru saya begini. Buntut kasir, ya diingat-ingat tuh buntut kasir. Wa amma man bakhila, siapa yang pelit. Jadi kalau tadi dimaknai a'ta itu artinya badzala malahu fi wujuhil khair, membelanjakan hartanya untuk kebaikan, maka yang namanya bakhila itu membelanjakan hartanya bukan untuk kebaikan. Ya sebaliknya aja kayak gitu. Jadi kalau ada yang dibuang sia-sia, itu bakhila. Itu bakhila namanya. Banyak orang yang kayak gitu, Pak. Padahal orang-orang sekitarnya banyak yang butuh bantuan dia.
Orang-orang sekitarnya itu Pak 100.000 aja, Masya Allah itu diperjuangkan luar biasa kan begitu kan. 100.000 aja diperjuangkan luar biasa. Ini orang-orang yang melakukan serangan fajar itu kalau nggak salah berapa sih per kepala? 50.000. Cuma 50.000 doang Pak. Tapi itu benar-benar 50.000 bisa, iya benar-benar diperjuangkan. Begitu kan Pak? Sampai berkeringat. Itu cuma 50.000 doang. Ada yang artinya orang itu sebetulnya banyak yang mereka butuhkan dari kita. Banyak orang yang butuh bantuan kita. Tapi kemudian orang-orang yang punya duit banyak itu tidak sadar bahwa orang-orang ini butuh bantuan dari kita. Nah kemudian pada akhirnya apa yang dilakukan? Hartanya bingung, ini mau dibawa kemana ya? Akhirnya sudah dibuang sia-sia. Itu namanya tidak menggunakan hartanya, tidak membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Kalau tidak membelanjakan hartanya untuk kebaikan, maka itu termasuk bagian dari bakhil. Ya memang bakhil kan pelit namanya kan. Padahal kan kalau dia mikir, daripada saya buang sia-sia, mendingan saya kasih orang itu, manfaatnya jauh lebih banyak kan. Nah seperti itu. Itu makna pertama. Yang kedua, kalau kita artikan atau diartikan di sini bahwa atau itu artinya rajin membantu orang yang kesulitan, maka orang yang tidak peduli dengan kesulitan saudaranya itu sama bakhila juga. Itu bakhil juga itu. Nah ini banyak kayaknya kalau begitu tuh. Ya cuek. Kita ngelihat tuh di pinggir jalan ada orang yang butuh bantuan kita, dicuekin aja. Itu namanya bakhil. Nah itu yang kedua ya. Jadi sekali lagi kalau yang namanya atau itu adalah rajin membantu orang lain, maka bakhila itu tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau a'ta itu disebut sebagai a'ta haqqallahi, yaitu memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang juga tidak memenuhi hak-hak Allah itu juga disebut bakhil. Seperti apa misalnya tidak memenuhi hak-hak Allah? Hak Allah apa saja sih? Mu'ad bin Jabal pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah Anda apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'ad menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Disampaikan oleh Nabi, beliau mengatakan, fa inna haqqallahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya itu adalah memurnikan keesaan Allah, menyembah satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu artinya memurnikan tauhid kepada Allah. Nah, kemudian hak Allah yang dikatakan sebagai ibadah tadi itu apa saja? Para ulama kemudian mendefinisikan. Satu, ya semua ibadah kita itu hanya kepada Allah. Lalu yang kedua, perasaan cinta yang paling tinggi itu hanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang masih cinta lebih daripada cintanya kepada Allah, kepada selain Allah, itu artinya masih belum memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Masuk bagian dari bakhil apa enggak? Masuk bagian dari bakhil, meskipun tentu yang namanya bakhil di sini kan bertingkat-tingkat juga kan. Nah, orang yang paling bakhil itu kalau dia semua yang disebut tadi itu memang benar-benar kena dia, maka itu artinya dia benar-benar bakhilnya itu totalitas itu. Bakhilnya totalitas. Tapi kan ada orang yang dikit-dikit kan. Boleh jadi kita termasuk bagian dari itu. Ini kalau kita tanya satu-satu nih, yang paling kita cintai siapa kira-kira? Sudahkah kita cinta Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya? Masih susah untuk dijawab kan? Berarti kan masih masuk dalam kategori bakhil. Ya kan? Masih masuk dalam kategori bakhil. Cuman kan bakhilnya enggak keterlaluan. Seperti itu ya. Karena memang untuk bisa mencintai Allah di atas segala-galanya, itu butuh latihan. Itu butuh latihan juga itu, enggak serta-merta langsung bisa seperti itu. Tapi bagi yang sudah bisa kayak gitu, insya Allah hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya apalagi haknya Allah itu? Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantung. Maka kalau kita masih menggantungkan nasib kita pada selain Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan definisi ini kita masih masuk dalam kategori bakhil. Banyak orang yang harus mempertaruhkan pekerjaannya misalnya.
Ini saya kerja di sini digaji gede, tapi konsekuensinya nggak bisa ikut sholat jamaah. Bahkan ada kantor-kantor tertentu, instansi tertentu, tempat-tempat kerja tertentu di mana bukan cuma sekedar sholat berjamaah yang nggak boleh. Ada yang wanita-wanitanya nggak boleh pakai jilbab, kan ada yang begitu kan. Nah, saat seperti itu nanti akan kita lihat. Kalau Anda lebih mencintai Allah, lebih menggantungkan diri Anda kepada Allah dibandingkan kepada yang tadi itu, maka Anda pasti akan tinggalkan pekerjaan itu. Kenapa? Tempat bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu As-Samad. Nah, masih adakah orang beriman yang kayak gitu? Jawabannya masih ada. Kalau masih ada, berarti masih ada unsur bakhil di dalam dirinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hak Allah lagi yang lain selain itu, tempat bertawakal. Jadi kalau kita tawakalnya itu masih kepada selain Allah, berarti itu artinya masih ada sifat bakhil dalam diri kita. Selanjutnya apa lagi? Tempat meminta. Tempat meminta, ada enggak yang masih minta-minta kepada selain Allah? Masih ada. Berdoanya di mana misalnya? Di bawah pohon, enggak ada pohon-pohon gede sih di sini ya. Masih ada yang kayak gitu. Itu termasuk bagian dari bakhil menurut definisi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut. Jadi wa amma man bakhila, siapa yang bakhil. Lalu yang kedua, wastaghna. Istaghna. Di sini kata istaghna itu kebalikan dari ittaqa di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya dikatakan ittaqa, di ayat ini istaghna. Apakah memang antara ittaqa dengan istaghna itu adalah apa istilah antonim ya? Apakah memang antonim bertolak belakang? Sebetulnya kalau secara kosakata enggak. Tapi kalau dari sisi makna iya itu bertolak belakang. Nah, gambarannya seperti ini. Istaghna itu artinya enggak merasa butuh sama orang lain. Terutama tidak merasa butuh sama pertolongan Allah. Itu namanya istaghna. Jadi merasa ilmu yang saya punya ini sudah cukup untuk hidup saya. Saya nggak butuh lagi bantuan dari orang lain karena dia merasa pintar. Atau ada orang misalnya dia punya kekayaan yang luar biasa banyaknya. Lalu dia merasa bahwa karena kekayaan saya nggak butuh lagi orang lain. Dan sekaligus saya tidak butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan saya. Ada orang yang merasa dengan kekuatan fisiknya dia nggak butuh lagi pertolongan dari orang lain, bahkan tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istaghna. Itu namanya istaghna. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin kemudian bisa kebalikannya dari ittaqa? Nah, tadi sudah kita gambarkan sedikit bahwa orang yang ittaqa itu dia selalu merasa butuh kepada Allah, dia selalu merasa bergantung kepada Allah, dia selalu merasa apa-apa yang dia butuhkan dalam hidupnya semuanya dari Allah. Tanpa bantuan dan pertolongan Allah dia nggak bisa apa-apa. Maka orang kayak gini, sekalipun dia kaya, dia tetap merasa butuh sama Allah. Orang kayak gini, sekalipun fisiknya kuat, dia tetap merasa butuh sama Allah. Orang yang kayak gini, meskipun dia tahu bahwa dirinya cerdas luar biasa, dia tetap merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang bertakwa. Maka karena dia merasa semua dalam kehidupannya ini apapun yang dia punya tetap dia bergantungnya sama Allah, maka kemudian dia tetap hati-hati menjaga diri dari dosa. Kenapa? Rusak hubungan saya dengan Allah, nanti rusak semua apa yang saya punya. Bisa dipahami ya? Rusak hubungan saya dengan Allah, kekuatan fisik saya enggak berguna apa-apa. Rusak hubungan saya dengan Allah, harta saya yang banyak tidak bermanfaat apa-apa. Rusak hubungan saya dengan Allah, kecerdasan saya tidak membawa manfaat apa-apa. Nah, orang yang kayak gini itulah namanya orang bertakwa, sehingga dia tetap hati-hati seberapapun juga kemampuan yang dia punya. Nah, seperti itulah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf, orang kaya rayanya sahabat. Utsman bin Affan juga demikian. Tapi perhatikan, meskipun mereka kaya raya, takutnya minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari sisi kekuatan fisik, Umar bin Khattab yang kuat fisiknya kan. Siapa lagi sahabat-sahabat yang lain yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala?
baik itu melalui doa khusus dari Nabi ataupun memang diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi keutamaan oleh Allah, akan tetapi mereka tetap berhati-hati. Contoh yang lain misalnya, ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah kita ceritakan, doa Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada dua. Pertama apa? Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya. Ini doa Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini, siapapun yang dia bidik melalui panahnya itu pasti akan kena. Nggak pernah meleset bidikan panahnya. Apakah karena ini kemudian dia merasa tidak takut lagi sama siapa-siapa? Merasa tidak butuh lagi dengan pertolongan Allah? Tidak sama sekali. Justru makin hati-hati. Justru makin hati-hati. Kalau sekarang kan beda, Pak. Udah dikasih pegang pistol. Kan pistol boleh pegang pistol sekarang. Iya, begitu dikasih pegang pistol, dikasih izin dapat untuk pegang pistol, oh didor-dorin semua orang, kan diancam-ancam. Itu namanya tidak merasa butuh sama Allah. Berarti kan istighna namanya. Tapi kalau kayak sosok Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sudah dikasih kelebihan itu oleh Allah, tapi tidak dimanfaatkan untuk keburukan, untuk kepentingan pribadinya. Ini pertama yang dimintakan oleh Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu yang kedua, Nabi juga berdoa memintakan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas agar diterima semua doanya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau berdoa, semua doanya dikabulkan oleh Allah. Langsung itu, apa istilah kita? Simsalabim ya. Ya kayak simsalabim itu, pokoknya jadi, dia jadi. Apa yang dia minta, diterima langsung oleh Allah. Tapi dengan kelebihan dan keutamaan yang Allah kasih seperti ini, itu justru membuat dia makin takut sama Allah Subhanahu wa taala, makin merasa dia butuh sama Allah. Nah kalau kita sekarang kan beda, Pak. Kalau kita merasa, oh doa saya diterima oleh Allah, apa yang terjadi? Orang-orang yang kita benci bakalan langsung didoain. Semoga mampus misalnya, modar misalnya gitu kan. Pada mati semua nanti itu misalnya. Nah itu kalau kita, jadi orang yang bertakwa itu semakin dikasih kemampuan oleh Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak merasa tidak butuh pertolongan Allah. Saya punya kemampuan memang, kelebihan dibanding orang lain, tapi dengan ini justru makin membuat saya takut kepada Allah. Itulah orang-orang yang disebut sebagai ittaqa. Jadi bisa dipahami ya, kenapa sehingga kata ittaqa itu justru lawannya di dalam ayat ini adalah istaghna, merasa tidak butuh pertolongan baik dari orang lain maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang kedua, istaghna. Lalu kemudian yang ketiga adalah wa kadzdzaba bil husna. Kalau kita artikan kadzdzaba saddaqa bil husna adalah mempercayai surga, maka kadzdzaba bil husna itu tidak mempercayai adanya surga. Dan kita sudah sampaikan tadi bahwa makna umum daripada saddaqa bil husna itu adalah percaya terhadap balasan dari setiap amal perbuatan kita. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Nah, berarti kalau kadzdzaba bil husna artinya tidak mempercayai adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat kayak gini, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari itu. Maka ancamannya kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan memudahkan untuk orang itu menuju kesulitan. Tadi kalau al-yusra maknanya tiga, yaitu kemudahan hidup di dunia, hidup duniawi, maka al-usra adalah kesulitan hidup duniawi. Nah, kalau dari sini kita bisa evaluasi diri nih. Kira-kira saya hidup duniawinya sulit enggak ya? Gitu ya. Saya misalnya punya masalah kecil, tapi kenapa berlarut-larut masalahnya, tidak dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dievaluasi adalah tiga sifat tadi itu. Boleh jadi masih ada. Dan ingat, semakin besar tiga sifat itu ada dalam diri kita, ya semakin besar pula kesulitan itu. Bisa dipahami ya? Semakin sedikit sifat itu ada dalam diri kita, ya semakin sedikit pula kesulitan itu. Tapi jangan ngelihat orang lain ya. Ya Allah, itu orang hidupnya kok susah amat, berarti dia pasti bakhil. Nah, bukan seperti itu. Lihatlah, ini sekali lagi sering saya ulang-ulangi, jadikan ini sebagai evaluasi untuk diri pribadi kita masing-masing. Jangan kita gunakan untuk evaluasi orang lain. Jangan ya. Nah, kita kembali. Jadi, kesulitan hidup duniawi. Lalu yang kedua, al-usra artinya kesulitan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Pengen ngaji, baru juga dapat belum satu halaman, udah nggak kuat.
Ada seperti itu, Pak. Ada yang bahkan orang nggak ngaji, cuman dengerin tilawah aja. Cuman dengerin tilawah aja udah panas kupingnya. Kan ada yang kayak gitu, Pak? Ada nggak? Ada, nggak di sini, maksudnya nggak di sini. Di luar sana banyak, Pak. Dengerin tilawah itu benar-benar panas kupingnya. Nah, satu, mungkin dia orang itu punya jin dalam dirinya. Itu satu. Yang kedua ya tadi itu berarti kan nuyassiruhu lil usra. Orang itu dimudahkan oleh Allah menuju kesulitan. Nah, banyak orang sebetulnya punya harta yang luar biasa banyak, tapi kurban aja nggak bisa-bisa. Banyak orang kaya kan? Ini kurbannya berapa ekor sapi biasanya sih? 14 ekor sapi. Oh, Masya Allah, banyak, luar biasa itu. Lumayan banyak 14 ekor sapi. Kambingnya? Kambing belum. Nah, biasanya berapa? Sekitar 12 sampai 20 ya. Oh, seimbang antara sapi dengan kambingnya. Alhamdulillah. Banyak orang yang kaya raya bisa membeli apa saja, tapi tidak dimudahkan oleh Allah bahkan hanya sekedar untuk kurban. Orang kaya raya bisa bolak-balik menuju ke Makkah, tapi kemudian tidak dimudahkan oleh Allah bahkan hanya untuk sekali melakukan umrah saja tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kayak gitu kan? Banyak. Kalau mau nonton bola, ya Allah, matanya melek. Tapi giliran mau bangun qiyamul lail kok nggak bisa-bisa bangun, tidurnya pules luar biasa kan? Giliran tidak niat untuk qiyamul lail, apa yang terjadi? Melek matanya, bisa bangun kalau mau nonton bola. Itu artinya nuyassiruhu lil usra. Tapi jangan kemudian kita nuduh orang lagi ya. Itu orang rajin nonton bola tuh. Masih banyak juga kan jamaah-jamaah pengajian yang masih rajin nonton bola. Jangan kita tuding kemudian oh itu dimudahkan oleh Allah untuk menuju kesulitan. Jangan juga. Ya, artinya semakin banyak sifat ini ada dalam diri kita, semakin tinggi juga tingkat kesulitan itu yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita masih bisa megang Quran, meskipun bacanya cuma kuat 1 halaman, setidaknya masih bisa baca Quran. Kan begitu kan? Setidaknya masih bisa. Kita kepengen sholat duha, alhamdulillah masih dapat 2 rakaat. Ada yang nggak sama sekali. Kan begitu kan? Kita masih bisa sholat duha sekali sepekan misalnya, alhamdulillah dibandingkan daripada orang yang nggak pernah sama sekali, bahkan seumur-umur dalam kehidupannya nggak pernah sama sekali. Nah, ini yang saya katakan bahwa semakin banyak sifat itu ada dalam diri kita, tingkat kesulitan itu juga semakin tinggi. Tapi semakin minim, insya Allah tingkat kesulitan itu juga semakin rendah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kesulitan yang ketiga adalah kesulitan hidup di akhirat kelak. Nah, ini yang paling harus kita waspadai ini. Karena kehidupan yang hakiki itu kan di sana. Kehidupan yang sesungguhnya itu kan di sana, kehidupan yang abadi itu di sana. Itu yang mesti kita waspadai. Kalau di dunia ini kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih ada taubat. Kesempatan untuk taubat masih ada. Dan boleh jadi ketika dihukum oleh Allah berupa misalnya tadi itu ya, disulitkan oleh Allah kehidupan kita, masalah kita makin besar misalnya, nggak pernah ketemu solusi, itu bisa jadi teguran dari Allah agar kita kembali. Tapi kalau sudah di akhirat kelak nggak bisa lagi, Pak. Kalau sudah di akhirat kelak. Makanya dalam surah As-Sajdah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un," kata Allah. Kami akan timpakan kepada mereka minal adzabil adna, sebagian dari azab yang dekat. Azab yang dekat itu apa? Hukuman di dunia. Hukuman yang sifatnya duniawi. Jadi tadi itu rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala biar dia sadar. Lalu tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala menegur orang kayak gitu? La'allahum yarji'un, semoga dengan itu mereka bisa kembali ke jalan kebenaran. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita merasa hari ini misalnya kok masih sama ya kayak yang disampaikan tadi, saya punya masalah sebetulnya sederhana tapi kenapa jadi berlarut-larut? Evaluasi diri segera bertaubat, kembali ke jalan yang lurus. Berarti boleh jadi kita masih bakhil, boleh jadi kita masih istaghna, boleh jadi kita masih belum shaddaqa bil husna. Nah, selanjutnya itu 3 makna daripada nuyassiruhu lil usra. Selanjutnya ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, ini kembali lagi berbicara tentang orang yang pelit.
Seperti sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa makna memang yang paling umum dari kata a'ta itu, makna paling umumnya ya, makna paling utamanya, meskipun kita sudah sampaikan tadi makna-makna yang lain, tapi makna paling utamanya memang a'ta itu ya rajin memberi. Makna paling umumnya yaitu rajin memberi. Artinya bahasa kita adalah dermawan, murah hati, itu makna paling umumnya. Nah, maka di ayat ini kemudian di ayat ke-11 ini Allah katakan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ma yughni. Ma yughni itu sama dengan ma aghna. Kalau ma aghna kita temukan di ayat apa? Surat apa? Ya, ayo surat apa? Al-Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu ada dalam surah Al-Lahab. Ma aghna itu bentuk kata kerja lampau atau disebut madhi, sementara ma yughni itu bentuk kata kerja mudhari, sedang berlangsung dan akan datang, itu ma yughni. Kalau Allah menggunakan kata kerja mudhari seperti ini, itu artinya continue. Dari sekarang sampai ke depannya, bahkan seterusnya akan seperti itu. Itu namanya mudhari. Jadi mudhari itu artinya terus menerus. Maka orang yang masih punya sifat bakhil itu, orang yang masih punya sifat bakhil, ma yughni. Ma yughni itu artinya tidak akan bermanfaat bagi dia, sia-sia. Ma yughni anhu maluhu, hartanya. Jadi sebanyak apapun hartanya itu enggak akan jadi solusi bagi masalahnya. Sebanyak apapun hartanya enggak akan memberi manfaat apa-apa bagi dia. Kapan itu? Idza taradda. Nah, idza taradda ini apabila dia celaka, halaka artinya. Taradda itu artinya halaka. Nah, celaka di sini maknanya ada dua. Makna pertama adalah taradda fid dunya atau halaka fid dunya. Makna yang kedua adalah taradda fil akhirah atau halaka fil akhirah. Taradda fid dunya yaitu celaka di dunia, itu seperti apa? Nah, dapat masalah. Jadi ketika Anda dapat masalah, ternyata harta Anda nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu namanya ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kira-kira ada orang kayak gitu? Tapi kayaknya sekarang belum ya. Sekarang itu kan istilah orang apa-apa kan selesai kalau ada duit ya. Ya. Fi fulus mulus. Kan begitu kan? Ma fi fulus mamfus. Kan begitu. Apa istilah orang? Duit bukan segalanya. Tapi segalanya butuh duit. Ada juga istilah UUD, ujung-ujungnya duit. Semua kayaknya kalau sekarang ini kayak gitu. Jadi semua kalau sudah berbicara persoalan duit, selesai itu urusan. Jadi yang paling punya duit itu paling berkuasa. Kan sekarang begitu kan? Paling berkuasa yang paling punya duit. Makanya sudah kita sampaikan waktu di bulan Ramadan ya. Orang yang menguasai ekonomi, dia yang akan menguasai media. Dia menguasai media dulu ya. Siapa yang menguasai media, dia akan menguasai opini publik. Siapa yang menguasai opini publik, dia akan menguasai TPS. Siapa yang menguasai TPS, dia akan menguasai pemerintahan. Jadi sebetulnya yang menguasai pemerintahan itu siapa? Penguasa ekonomi, duit. Sekarang itu kayak gitu. Ini kan lagi mulai bermunculan ini calon-calon presiden, calon apa semuanya. Nah, ujung-ujungnya duit, masih begitu. Kalau kita lihat model kayak gini sekarang, pusing juga Pak. Orang yang punya duit itu Masya Allah, semau dia mengendalikan negeri ini bahkan dunia ini, kan begitu kan. Tapi di sini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma yughni anhu maluhu idza taradda. Iya, enggak apa-apa. Sekarang mungkin masih bisa manfaatnya seperti ini, masih dapat manfaatnya itu. Sekarang, tapi idza taradda, ketika tiba saatnya nanti dia taradda, dia celaka, tiba saatnya nanti dikasih musibah oleh Allah di dunia maupun di akhirat, enggak manfaat lagi itu. Artinya itu bermanfaat saat Anda belum celaka. Belum celaka bermanfaat itu. Jadi orang-orang yang masih sekarang itu apa istilahnya jumawa ya.
sekarang itu masih berkuasa luar biasa, terserah apa mau dia, semua apa yang dia mau pokoknya bisa selesai dengan duit, itu karena belum halaka, itu karena belum taradda, itu karena belum dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tiba saatnya kalau dia dicelakakan oleh Allah, mau sebanyak apapun juga hartanya, nggak manfaat sama sekali. Sudah ada buktinya belum? Banyak. Banyak kan? Tapi nggak tahu sekarang itu sudah dihukum mati belum? Hah? Dihukum mati. Kan hukumannya hukuman mati ya? Iya. Kan duitnya paling banyak itu, Pak. Duitnya paling banyak kan? Itu layur nih, ketika ketemu dengan masa seperti itu dijadikan oleh Allah halaka, itu sudah taradda itu. Taradda dalam kondisi seperti itu. Cuman ya nanti ujung-ujungnya seperti apa Allahu alam, kita akan lihat lagi. Yang jelas bahwa setidaknya apa yang kasat mata yang kita sudah saksikan itu nggak manfaat lagi kan? Nggak manfaat lagi kan? Hartanya nggak manfaat, kekuasaannya nggak manfaat, kan dicopot semuanya. Itu namanya idza taradda. Apabila nanti tiba saatnya dia sudah dicelakakan oleh Allah, tiba saatnya nanti dibinasakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, nggak manfaat lagi. Kalau di dunia mungkin masih bisa tuh nyari-nyari celah, tapi kalau di akhirat ketika dia sudah celaka, sama sekali nggak akan manfaat sama sekali hartanya. Bisa dipahami ya? Itu makna daripada wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Kita akan lihat dulu ayat yang ke-13. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Bandingkan antara ayat ke-12 dan ayat ke-13 itu, silakan disimak. Di ayat ke-12 Allah katakan inna alaina. Di ayat ke-13 Allah katakan inna lana. Perbedaannya dari mana itu? Perbedaannya cuma dua kosakata. Inna alaina itu menggunakan kata ala. Ala ditambah nahnu jadi alaina. Saya ulangi, ala ditambah nahnu jadi alaina. Di ayat yang ke-13 Allah tidak menggunakan ala tapi diganti dengan la. Paham ya? La ditambah nahnu jadi lana. Sebetulnya aslinya bukan la tapi li. Itu aslinya itu lina. Aslinya begitu. Tapi orang Arab itu kalau sudah sulit diucapkan, udah itu dirubah itu langsung. Jadi aslinya lina. Jadi aslinya itu lillahi. Nahnu di sini kan Allah. Ya, aslinya lillahi. Tapi disambung dengan domirna jadi lana, bukan lagi lina. Nah, sekarang pertanyaannya, apa perbedaannya antara ala dengan li? Kita harus tahu perbedaannya itu. Ala dalam bahasa Arab itu menunjukkan kewajiban. Ala itu menunjukkan kewajiban. Sementara li itu menunjukkan hak. Jadi kalau li menunjukkan hak, kalau ala menunjukkan kewajiban. Makanya misalnya gini, kalau kita katakan Anda harus sholat, Anda harus sholat, itu bahasa Arabnya alaika antusolli. Bisa dipahami ya? Alaika antusolli, boleh juga alaika as-sholatu. Paham ya? Jadi kata alaika, atas Anda, itu kalau kita terjemahkan letterleknya ya. Jadi alaika, atas Anda sholat, itu artinya Anda wajib sholat. Tapi kalau kita katakan duit ini milik Anda, duit ini milik Anda, itu kita katakan laka al-fulus. Laka al-fulus. Bisa dipahami kira-kira? Rumah ini milik Anda, laka al-bait. Nah, itu makna daripada kata lam. Jadi lam di situ menunjukkan hak, sementara ala menunjukkan kewajiban. Nah, di sini dua-duanya yang mengucapkan itu adalah Allah. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi kewajiban Allah itu apa? Allah membebankan untuk dirinya, bukan kewajibannya Allah sebetulnya. Allah membebankan untuk dirinya itu apa? Kita lihat. Allah katakan inna alaina lal huda. Kewajibannya Allah itu yang Allah bebankan untuk dirinya adalah al-huda. Tahu al-huda apa?
petunjuk al-hidayah. Maknanya ada 3. Makna pertama, Allah ingin sampaikan bahwa persoalan petunjuk dalam diri setiap anak manusia itu tugasnya Allah. Maka Allah wujudkan tugas itu sejak pertama kali ketika Allah menciptakan manusia itu. Yang paling pertama hidayah yang Allah kasih kepada manusia, itulah yang disebut fitrah. Itu hidayah pertama. Dan fitrah ini nggak akan pernah hilang sejak manusia itu lahir sampai dia meninggal dunia. Nggak hilang itu fitrah itu. Nggak hilang. Dia cuman mungkin boleh jadi tertimbun dalam lumpur kemaksiatan, boleh jadi, dan dosa boleh, tapi tetap ada. Ini yang kita sebut sebagai fitrah manusia, atau kita sering sebut sebagai naluri manusia. Itu disebut fitrah. Ini disabdakan oleh Nabi ketika Rasulullah mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada anak manusia kecuali dia terlahir dalam kondisi fitrah. Itu hidayah, Pak. Hidayah yang paling pertama, dan itu Allah sudah tunaikan. Allah sudah tunaikan. Allah sebut kewajibannya untuk memberi hidayah kepada manusia. Yang pertama itu sudah ditunaikan. Makanya Pak, kalau ada orang yang tidak mempercayai adanya Allah, tidak mempercayai adanya Tuhan, yang kemudian kita kenal dengan istilah ateis, itu mendustai hati nuraninya sendiri. Nggak bisa, Pak. Di mana-mana namanya manusia, sebanyak apapun dosanya, dia pasti sadar apa yang saya lakukan ini dosa sebetulnya. Dia tetap sadar bahwa dia punya Tuhan, tetap akan seperti itu. Sekafir-kafirnya Firaun kan seperti itu kan. Siapa kira-kira yang bisa menandingi kekafirannya Firaun? Ada yang bisa menandingi dari manusia ini kekafirannya Firaun? Enggak ada, Pak. Iya kan? Dia bukan cuman sekedar, ada yang bilang ada, hari ini ada. Bukan cuman sekedar tidak mengakui adanya Tuhan, bahkan menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Itu kan melebihi ateis, Pak. Tapi ketika menjelang meninggal dunia, nuraninya itu muncul. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu seberapapun juga dalamnya terkubur dalam kubangan kemaksiatan, itu tetap ada. Tetap ada itu. Dan ini hidayah pertama yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Makanya begitu dia hampir tenggelam, begitu sudah mulai sakrat, apa kata dia? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Beriman dia, percaya. Tapi kemudian dikatakan oleh Allah, al-an, apakah baru sekarang? Udah nggak manfaat lagi. Kenapa nggak manfaat lagi? Sudah tarodda, sudah dicelakakan oleh Allah, udah nggak manfaat lagi itu. Bagaimanapun juga. Nah, ini makna pertama. Jadi inna alaina lal huda, kewajiban kami, tugas kami kata Allah memberikan petunjuk. Petunjuk pertama itu sudah dikasih oleh Allah melalui fitrah yang Allah tanamkan kepada diri setiap manusia saat dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, makna yang kedua. Makna yang kedua itu yang disebut sebagai hidayatu irsyad. Apa itu hidayatu irsyad? Hidayatu irsyad itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada masing-masing umat dengan didukung oleh rasul yang Allah utus. Allah mengutus rasul ditambah dengan kitab yang dibawa oleh setiap rasul itu. Itu namanya hidayah. Tapi disebut hidayatu irsyad. Makanya setiap umat itu ada kitabnya ketika Allah mengutus rasul. Untuk apa itu? Memberi petunjuk. Ini tugasnya Allah. Itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan pernah mengadab manusia itu hatta sampai nab'atsa rasula, kami sudah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Rasul itu tugasnya apa? Tugasnya menjelaskan tentang jalan kebenaran yang harus dilewati oleh setiap anak manusia. Itu namanya hidayah. Dan yang kedua ini juga sudah ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayatu irsyad. Masing-masing umat sudah ada kitabnya. Nabi Musa alaihi salam sebagai rasul dibekali juga oleh Allah dengan kitab. Nama kitabnya apa?
Taurat. Lalu kitab yang berikutnya, Zabur, diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab yang berikutnya, Injil, diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab yang terakhir, Al-Quran, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul yang lain juga ada kitabnya? Ada. Namanya apa? Namanya suhuf. Kitab-kitab yang lain itu disebut suhuf, lembaran-lembaran. Semua adalah hidayah, semua adalah petunjuk. Petunjuk itu kemudian dijelaskan oleh Rasul-Rasul itu. Ini yang kedua makna dari inna alaina lal huda. Lalu makna yang ketiga disebut hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu apa? Itu yang kita minta dalam doa kita melalui surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Sering juga disebut sebagai cahaya, sering disebut sebagai iman. Namanya Al-Quran sebagai hidayatul irsyad sudah ada dari zaman Nabi. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang tahu tentang kitab Al-Quran itu kemudian dia beriman? Kan tidak kan? Tapi dia tahu bahwa Al-Quran itu kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul itu diutus oleh Allah. Tapi dia kan gak beriman. Kenapa? Tidak dikasih hidayatul taufik. Bisa dipahami kira-kira? Jadi hidayatul taufik itu semacam cahaya dia. Dia semacam cahaya yang Allah berikan di dalam hati setiap anak manusia. Biar dia mengikuti jalan dari hidayatul irsyad tadi itu. Itu hidayatul taufik. Nah, hidayatul taufik ini dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat. Kalau yang tadi itu tanpa syarat, Pak. Tanpa syarat yang tadi dua itu. Anda sebagai anak manusia sudah dapat, itu namanya fitrah. Anda sebagai anak manusia sudah dikasih itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alkitab. Siapapun Anda boleh Anda baca. Yang penting dalam kondisi suci ya. Yang penting dalam kondisi suci. Memang petunjuk untuk kita semuanya, untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua manusia itu. Tapi untuk yang ketiga ini disebut sebagai hidayatul taufik. Untuk mendapatkan itu ada syarat dan ketentuannya. Apa syarat dan ketentuannya? Cari. Syarat dan ketentuannya apa? Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Itu syarat dan ketentuannya. Kalau Anda tidak bersungguh-sungguh mendapatkan itu, dalam artian Anda nunggu, nggak dikasih sama Allah. Nggak dikasih itu sama Allah. Makanya Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini yang ketiga itu. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, artinya nyari hidayah. Saya kepengen dapat hidayah, kepengen mau sholat, kepengen jadi orang yang benar. Sungguh-sungguh dia cari itu. Maka dijanjikan oleh Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan kami. Artinya kami pasti akan cari hidayah. Dan itu artinya jangan tunggu, Pak. Nggak bakalan dapat kalau ditunggu. Kita sudah jelaskan dalam surah Al-An'am. Kalau nggak salah ayat 58 apa 158 ya. Saya lupa. Nanti tolong disimak. Dalam ayat itu kata Allah subhanahu wa ta'ala gini. Maaf saya lupa redaksi ayatnya. Apa? Fantaziru inna muntazirun. Itu ujung ayatnya begitu. Fantaziru inna muntazirun. Kalau memang kalian awal ayatnya begini. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Di ujung ayatnya Allah katakan qul intaziru inna muntazirun. Ayat berapa itu? 158. Al-An'am ayat 158. Perhatikan di situ. Hal yanzuruna. Apakah orang-orang itu hanya sekedar menunggu? Illa, kecuali. Ya, itu artinya tidaklah mereka menunggu. Siapa di sini yang menunggu di sini? Orang yang nunggu hidayah. Jadi dia mengatakan gini, ntar aja saya sholat kalau memang benar-benar saya sudah dapat hidayah. Saya belum sholat ini kan karena belum dapat hidayah. Nanti saya sholat kalau sudah dapat hidayah. Ntar saya pakai jilbab kalau sudah dapat hidayah. Ntar saya ngaji kalau sudah dapat hidayah. Itu namanya nunggu.
Kalau orang nunggu kayak gini, apakah dikasih hidayah? Tidak, kata Allah. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali illa an ta'tiyahumul malaika, kecuali datangnya malaikat. Itu artinya malakul maut. Au ya'tiya rabbuka, atau datangnya Tuhanmu, itu artinya hari kiamat. Au ya'tiya ba'du ayati rabbika, itu artinya di hari pembalasan nanti. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, ketika hari itu sudah datang, la yanfa'u nafsun imanuha, atau la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat lagi bagi satu jiwa keimanannya, lam takun amanat min qabl, kalau dia dulu tidak beriman, artinya tidak dapat hidayah karena dia enggak nyari. Ketika sudah di hari kiamat enggak bermanfaat lagi. Oh, saya sekarang sudah percaya, sudah di hari kiamat enggak bermanfaat lagi itu. Nah, di ujung ayatnya Allah katakan qulin tadhiru, ya sudah, kalau memang kalian menunggu, silakan kalian menunggu. Tapi kata Allah, inna muntadhirun, kami juga menunggu, kata Allah. Itu artinya apa? Ya sudah, saling tunggu-tungguan. Anda tunggu mau sholat sampai dapat hidayah, kami tunggu untuk ngasih hidayah itu sampai Anda sendiri mau mendapatkan hidayah itu. Bisa dipahami kira-kira? Itu hidayah yang ketiga, tapi ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya cari. Anda nggak nyari, nggak dikasih oleh Allah. Tapi begitu Anda sudah cari, kewajiban bagi Allah untuk memberikan hidayah itu kepada Anda. Bisa dipahami ya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu jaminan dari Allah. Itu makna atau tiga makna dari inna alaina lal huda. Di ayat yang berikutnya insyaallah wa inna lana lal akhirata wal ula. Tapi karena ada alarm suruh berhenti tadi sudah lewat, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan ayat yang berikutnya di pertemuan pekan depan ya, ba'da maghrib. Insyaallah ini akan lebih seru lagi pertemuan yang berikutnya pembahasannya. Bagus ini pembahasannya tentang apa namanya? Fa'anzartukum naran taladha la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Itu nanti akan kita jelaskan karena di sini banyak orang yang salah paham. Orang yang tersesat di sini banyak. Terutama antara apa yang disebut sebagai murji'ah dengan khawarij. Ya, murji'ah dengan khawarij itu banyak yang salah di dalam memahami ayat ini. Saya waktu Ramadan kemarin berkesempatan ceramah di salah satu masjid di daerah Perumnas Klender itu. Dan ketika saya ceramah, tiba-tiba selesai ceramah, saya pikir orang ini nanya. Tapi ternyata enggak, dia protes. Protesnya apa? Enggak setuju dia kalau saya katakan bahwa orang yang beriman itu selama dia beriman, ujung-ujungnya dia pasti masuk surga. Kan begitu kan? Enggak mau dia. Berarti percuma dong saya bertakwa selama ini. Percuma dong saya sholat selama ini kalau nanti semua orang yang ahli maksiat itu ujung-ujungnya juga masuk surga. Nah begitu ya. Itu pemahaman murji'ah. Murji'ah itu mohon maaf bukan begini. Kalau murji'ah dengan khawarij. Jadi kalau nantilah kita jelaskanlah nantilah insyaallah pertemuan berikutnya. Udah selesai waktunya ya. Nanti insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ya. Gimana? Apakah fitrah? LGBT. Mereka sebenarnya sadar ya, punya fitrah, insan kan punya fitrah. Kemudian LGBT itu ada yang tetap bertahan dengan kelaminnya, ada yang bertahan, kemudian ada yang berubah jadi transgender. Nah itu sampai pada titik apa dia bisa kembali ke fitrah? Kadang ada sudah sampai dihabiskan itu dia laki-laki. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan tadi itu fasanuyasiruhu lil usra, sebetulnya jelas. Karena orang-orang kayak gitu itu yang mengikuti, dia tidak mau melawan. Yang namanya panggilan jiwa untuk melakukan dosa itu akan selalu ada setiap saat. Jangankan mereka yang kayak gitu, kita yang sholat aja masih ada panggilan untuk melakukan dosa kan? Masih ada, karena memang itu terlalu kuat. Panggilan untuk melakukan dosa itu terlalu kuat. Apalagi kalau sampai bisa menikmati kan. Satu hal yang mesti kita pahami bahwa LGBT itu sebetulnya apa namanya ya? Itu bukan hanya sekedar orang-orang itu punya fitrah begitu atau tidak, bukan sekedar itu. Tapi ini adalah, apa istilahnya ya? Masuk dalam agenda, itu apa sih istilahnya? Ada yang punya agenda untuk itu. Karena ada yang punya agenda untuk itu, maka sebetulnya orang-orang kayak gitu itu di satu sisi bisa kita katakan sebagai korban, satu sisi ya.
Meskipun di sisi lain ya nggak bisa juga. Kenapa? Siapa suruh Anda ngikutin keinginan hawa nafsu sendiri? Di sisi yang lain kan seperti itu kan. Tapi di sisi yang lain lagi kita katakan bahwa orang-orang kayak gini itu dimanfaatin. Karena memang apa? Itu menurut salah satu kawan, sebetulnya bukan kawan, itu jamaah saya yang di rutin juga di daerah Kalibata, itu dia katakan bahwa itu masuk dalam agenda PBB itu setiap tahunnya. Dan itu dananya gede. Iya, dananya gede untuk merusak, memang seperti itu. Itu agendanya luar biasa. Nah, berarti kan ada fulusnya. Makanya yang paling merugi itu yang mereka yang sudah nggak dapat fulus tapi ngikutin itu. Sementara yang lain-lain yang jadi modelnya, yang jadi panutannya, itu kan yang jadi panutannya, itu boleh jadi mereka dapat dana. Kalau dapat dana kan sedikit beruntung. Kalau dapat dana kan, yang tidak ada untung sama sekali itu yang bawa-bawa. Sudah jadi sasaran, rugi pula, ya macam-macam. Tapi kan dia menikmati itu juga. Jadi ya kalau misalnya tadi dikatakan sebetulnya sejauh apa? Ya sejauh mereka mengikuti itu, ya pasti akan terus seperti itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tersesat. Terus apa yang harus dilakukan? Lawan. Kalau Imam Al-Ghazali beliau mengatakan al-mujahadatu miftahul hidayah. Kunci untuk dapat hidayah itu ya perjuangan. Anda nggak berjuang untuk melawan itu ya nggak bisa, nggak dapat. Dan kata Imam Al-Ghazali, la miftahal hidayati illal mujahadah. Kunci hidayah itu nggak ada lagi kecuali mujahadah itu, bersungguh-sungguh. Karena dalam diri manusia itu panggilan untuk melakukan maksiat itu ada 3 kekuatan besar. Itu kolaborasi dalam diri manusia. Pertama, hawa nafsu manusia itu sendiri. Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu manusia itu sendiri sudah mengajak manusia untuk melakukan dosa. Iya. Jadi jiwa manusia itu kalau nggak pakai dikendaliin, dilepas gitu aja jiwa manusia langsung tersesat itu. Jiwa manusia itu. Kenapa? Karena sifat daripada jiwa itulah ammaratun bisu. Bisa dipahami ya? Tahu ini sesat, tahu, tapi ya perintah yang ada memang untuk itu. Itu satu. Kekuatan besar yang kedua itu adalah korinnya. Qarin dari manusia itu. Ma minkum min ahadin illa wa qad ja'alallahu lahu qarinan minal jin. Tidak ada satupun di antara kalian anak manusia kecuali Allah sudah ciptakan untuknya qarin dari jin. Apa tugas daripada qarin itu? Sama, kolaborasi dengan hawa nafsu untuk mengajak manusia melakukan dosa atau maksiat. Tuh, 2 kekuatan besar. Ditambah kekuatan besar yang ketiga apa itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa itu? Kekuatan syaitan. Ada 3. Jadi kita yang sudah sholat ini saja panggilan itu masih ada, gimana lagi dengan mereka-mereka yang kayak gitu? Maka sebetulnya jawabannya apa? Udah paksain. Kalau bisa, mereka-mereka yang punya agenda kayak gitu kan mereka punya tujuan, agenda bagaimana caranya biar orang ini tetap terpelihara kayak gini. Ya kalau bisa kita juga punya agenda, paksain mereka bagaimana caranya biar itu terhindar. Makanya dalam Islam itu ada namanya hukuman. Untuk apa? Menghindarkan orang dari itu. Paksain dia untuk keluar dari situ dulu. Meskipun terpaksa nggak apa-apa. Paksa dia untuk taat dulu, nggak apa-apa, paksa dulu. Baru kemudian nanti lama-kelamaan dia akan sadar sendiri. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.